Malam ini lagi pingin pakai baju kuning Iya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa semua bisa terjadi. It's not possible in your life. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Di dunia politik itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya kira kami pun mempelajari yang namanya di dunia pendidikan, dunia bisnis dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Itu tentang politik. Untuk perempuan yang ada di Bone, saya pikir mungkin ya pendidikan politik itu masih minim untuk mereka, ya masih minim. Akhirnya mereka belum memahami secara utuh tentang apa sih itu politik. Ya. Ini kode keras loh buat partai-partai, mana tahu ada pinangan gitu kan. Iya. Ya. Ini pakai kuning-kuning maksudnya apa nih? Apakah sudah ada pinangan dari Golkar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wibers, kembali lagi bersama saya Eka Handayani, dan malam ini kita kedatangan sosok perempuan fenomenal di Bone. Bisa dibilang beliau adalah sosok Sri Kandi Bone yang telah berprestasi sejak duduk di bangku sekolah. Saya perkenalkan tamu kita malam ini, Kakanda Haja Ceriani Kadas, SSI MPD. Selamat malam Kanda, selamat datang di podcast kita. Iya, selamat malam. Bagaimana kabar? Alhamdulillah baik-baik. Sepertinya agak kurang fit ya malam. Iya, ini lagi kondisi ini berkah puasa kayaknya. Berkah puasa, iya. Jadi kondisinya agak sedikit ini, tapi ya saya pikir tidak ada masalah ya. Jadi saya menutup sedikit wajah saya Tidak ini. apa-apa. Menutupi kecantikan. Alhamdulillah, Iya. Terima kasih Kanda karena sudah bersedia hadir bersama kami malam ini. Dan mungkin keberadaan beliau malam ini adalah untuk memberikan inspirasi kepada perempuan-perempuan di luar sana, bagaimana untuk menjadi seorang perempuan yang tangguh di segala medan dan bisa bersaing dengan kaum Adam. Mungkin bisa diceritakan sedikit Kak, bagaimana perjalanan karir seorang Ceriani Kadas sampai sejauh ini. Silahkan Kak. Iya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa podcast WIB pada malam ini, alhamdulillah kita sudah berada di malam ke-19 ya, puasa. 19 Iya. Ramadan. 19 Ramadan. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa menjalani puasa kita sampai akhir Ramadan ini dan bertemu dengan Hari Raya Idul Fitri insyaallah. Terima kasih sudah diundang. Sama-sama. Adinda saya ini salah satu adinda juga yang luar biasa. Ya Allah. Jangan promo saya Kak. Wanita yang tangguh. Iya. Ini podcast saya loh, Kakak yang harus ngomong. Iya, memang ini malam dua wanita, saya pikir ini luar biasa. Besok kan kita mau peringatan Hari Kartini nih. Oh iya Kak. Iya, 21 April ya. Ya Allah, kebetulan Yes. sekali. Ya Allah. Iya. Ada sosok Kartini kita di sini loh, ya Allah. Silakan Kak, lanjutkan. Iya, baik. Terkait dengan perjalanan saya pada titik di hari ini, baik mungkin dari segi bagaimana pendidikan pada saat ini, kemudian bagaimana kegiatan aktivitas sehari-hari, organisasi dan lain sebagainya, bahwa saya hanya mengatakan perjalanan hidup ini tidak segampang apa yang orang pikirkan. Semua melewati proses yang cukup luar biasa. Ini mungkin tidak semua orang menyadari, mungkin pada akhirnya saja melihat, tetapi tidak melihat berbagai proses. Ya, saya sedikit bercerita bahwa
kehidupan pada hari ini ada yang melatar belakangi, ya, ada yang melatar belakangi kenapa sampai bisa pada titik ini. Saya jujur dilahirkan dari orang tua yang sebenarnya agak kurang mampu. Iya. Jadi bapak saya itu hidupnya serba tidak berkecukupan. Beliau itu sempat mengembala sapi. Iya. Setelah itu proses. Di umur berapa tuh, Kak? Itu masih beliau single, belum menikah. Oh, iya. Karena kondisi orang tua yang mungkin saat itu ya dianggap pas-pasan, sehingga kita bisa lihat bahwa orang tua bapak saya akhirnya bisa seiring berjalan waktu sampai beliau menikah, memulai bisnis, juga memulai bisnis dari nol ya, memulai dari bisnis dari nol hingga bisa sampai pada titik ini dan anak-anaknya bisa menyelesaikan pendidikan dengan baik. Ada satu hal yang proses yang dilakukan oleh orang tua saya, bahwa memberikan motivasi dan inspirasi kepada anak-anaknya. Kenapa orang tua saya tidak sempat mengenyam yang namanya pendidikan tinggi? Bukan otaknya tidak mampu, karena saya ya, tetapi kondisi ekonomi saat itu yang kurang mampu. Akhirnya beliau tidak melanjutkan pendidikan. Ini ayah atau ibu? Kedua-duanya, kedua-duanya. Tetapi apa kemudian yang dititipkan sama anaknya dan ingin kemudian ini bahwa cukup saya yang merasakan itu. Cukup saya yang merasakan itu, akhirnya beliau mungkin menyadari yang namanya artinya sebuah pendidikan, sebuah ilmu. Akhirnya beliau mungkin ya sudah meniatkan di dalam hati beliau untuk bagaimana anak-anaknya itu bisa berhasil. Dan alhamdulillah saya 5 bersaudara, berkat dari mungkin dari keinginan orang tua untuk melihat anaknya tidak ingin seperti beliau. 5 anaknya ini alhamdulillah sudah sarjana mulai dari S1, S2 dan S3, dan 2 anaknya sudah menjadi dokter. Ya alhamdulillah, ini mungkin karena keinginan orang tua ingin melihat, cukup dia merasakan bahwa cukup saya yang tidak mengenyam pendidikan itu. Dan dengan perjuangan bagaimana supaya anak-anak ini berhasil, mereka berjuang bagaimana untuk membesarkan dan bagaimana untuk menyekolahkan anak-anaknya sampai berhasil, sampai beliau sudah meninggal, karena bapak saya sudah meninggal, ibu masih hidup. Iya. Nah ini perjalanan itu yang kemudian saya bisa melihat bahwa saya dulu itu waktu SD, kalau saya kan ada bisnis nih, orang tua memulai bisnis ya, meskipun pada saat itu masih belum sesukses yang sudah saat ini. Saya itu ketika pulang sekolah itu di toko ya, di toko itu saya duduk, saya ketika pulang sekolah duduk di toko berjualan sambil saya belajar ya, itu yang saya ingat. Jadi saya tidak pernah menyanyiakan waktu itu untuk sesuatu hal yang mungkin pada saat itu orang-orang, anak-anak seusia saya menikmati yang namanya bermain. Tetapi saat itu, tapi ini mungkin menjadi kesadaran saya secara pribadi, jadi belajar sambil membantu orang tua. Nah, itu yang kemudian tertanam pada diri saya untuk bagaimana menjadi manusia mandiri. Sampai saya pun sekolah, kuliah pun bagaimana untuk orang tua pada saat itu sudah bisa membiayai apapun yang mungkin saya bisa, ini bisa difasilitasi, tetapi mungkin karena dalam jiwa saya sudah tertanam bahwa saya ini harus mandiri. Saya nggak bisa tergantung terus sama orang tua, meskipun orang tua apapun yang saya minta saat itu mungkin akan diberikan, tetapi saya mencoba untuk bagaimana mandiri. Di kuliah pun ya, saat itu saya berusaha bagaimana mencari namanya beasiswa. Karena saat itu saya nggak mau membebani orang tua, meskipun orang tua mampu. Kemudian saya berusaha sambil kuliah, saya juga berbisnis saat itu. Ya, jadi ada pendapatan saya, meskipun sedikit,
terkadang memang orang tua tidak menginginkan itu, artinya kuliah ya kuliah aja. Tetapi saya bagaimanapun mungkin uang jajan itu ya sekedar, tapi saya berusaha untuk bagaimana saya mendapatkan sendiri untuk jajan, untuk bagaimana selama di kampus. Jadi itulah perjalanan saya dari SD, kemudian sekolah MTS, kemudian dari MAN, kemudian mendaftar di perguruan tinggi dan alhamdulillah lolos di Universitas Hasanuddin. Kemudian setelah itu saya menikah, sudah mempunyai 2 anak. Sudah punya 2 anak, saya melanjutkan pendidikan S2. Ya S2, setelah itu tanpa, karena mungkin ada motivasi dari teman-teman yang ada, sehingga saya melanjutkan S3 dan alhamdulillah sudah selesai 7 tahun yang lalu untuk program S3 ini. Ya. Saya tidak sangka loh Kak, artinya ternyata ada kisah sedih juga ya di balik perjalanannya Kak Adi Cherry. Karena beliau itu saya kenal mulai dari MTSN Kak ya, kebetulan saya juniornya beliau, mulai dari MTSN sampai ke MAN Satwa Tampone, dan saya kenal sekali beliau adalah sosok pelajar yang cerdas pada saat itu. Beliau selalu ranking lah istilahnya, dan beliau juga kayaknya itu hari yang ngospek saya Kak ya. Makanya nggak bisa lupa sosoknya beliau ini. Tapi saya baru tahu juga kalau misalnya orang tua dulu pernah mengalami masa-masa sulit seperti itu Kak. Iya. Tapi sekarang semuanya sudah terlewati lah. Artinya orang kan sekarang melihat bahwa wow, sosok Adi Cherry ini terlahir sempurna. Pikiran orang seperti itu, tapi ternyata di balik itu ada proses yang panjang yang mungkin juga bisa mengurai air mata kayak. Ya, tapi begitulah ya namanya hidup. Tidak semulus yang orang bayangkan. Betul. Orang biasa kadang melihat akhirnya aja, betul, tapi tidak melihat proses yang ada. Tetapi dengan proses itu yang bisa membuat kita lebih mandiri, menguatkan. Jadi ada banyak pelajaran yang bisa kita raih. Jadi alhamdulillah pada saat ini itu kemudian bisa membuat saya sampai pada hari ini. Iya. Sekarang beliau kayaknya sedang masih di dunia bisnis ya, Kak ya, karena sekarang jadi ketua Kadin ya. Sebelumnya di HIPMI, ketua HIPMI, kemudian sekarang jadi ketua Kadin. Apakah ada pikiran untuk ke dunia politik? Waduh, ini pertanyaannya berat banget ya. Soalnya gini loh Kak, Bone itu sekarang lagi butuh figur perempuan, karena kita tahu dalam dunia politik di Bone itu saya lihat peran perempuan masih agak kurang. Ya manalah tahu ya, seorang Cherryan ingin ke dunia yang lebih menantang mungkin, bagaimana Kak? Iya. Jadi apa-apa, bocoran sedikit lah, bocoran sedikit. Jadi gini, memang sekarang saya sementara menjalani dunia ini ya. Sekarang di dunia bisnis, mencoba untuk mengembangkan, dan juga sekarang juga di dunia pendidikan. Iya, saya juga akademisi, tetapi sekarang juga mencoba untuk merintis dunia pendidikan, dan alhamdulillah sekarang dengan keyakinan sekarang sudah mendirikan namanya Rumah Tahfiz Ummul Qura, yang ini juga penuh dinamika, karena saya sudah memang meyakinkan bahwa sebagian dari hasil keuntungan bisnis saya akan niatkan untuk membangun Rumah Tahfiz, dan alhamdulillah sekarang sudah sekitar 200-an santri yang kami sementara bina. Dan yang berikutnya saya selain itu aktif di organisasi. Tadi sudah dikatakan bahwa jenjang dari organisasi kita tidak berhitung daripada selama di kampus, karena saya juga pernah menjadi anggota senat, ya, anggota HIPMI, kemudian pengurus pengurus koperasi, pengurus Kopma Unhas. Kemudian sekarang diberikan amanah untuk menjadi ketua Kadin Kabupaten Bone. Untuk berbicara tentang politik itu bukan ambisi saya.
bukan ambisi saya untuk menjadi baik duduk di legislatif maupun eksekutif, tetapi Tidak menutup. ya, artinya manusia hanya bisa berbuat, tetapi ketika sudah ada tangan-tangan Tuhan yang turun, manusia tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika Allah sudah menggariskan ya bahwa kamu memang sudah tepat di posisi ini, siapapun tidak akan bisa menolak. Dan saya mau mengatakan bahwa ambisi saya sebenarnya saat ini sampai besok dan beberapa hari kemudian itu adalah bagaimana menjadi manusia yang bermanfaat bagi orang lain. Iya, itu saja, niat saja bahwa ingin bagaimana memberikan kontribusi positif terhadap masyarakat, bisa membantu orang-orang di sekitar, bisa berbuat untuk orang-orang sekitar, membahagiakan orang-orang yang kira-kira membutuhkan uluran tangan kita. Tapi itu. bukannya kalau jadi legislator itu bisa lebih banyak wewenang untuk membantu orang gitu kan? Kenapa sih masih malu-malu? Iya. Ini kode keras loh buat partai-partai, mana tahu ada pinangan gitu kan? Iya. Ya. Ini pakai kuning-kuning maksudnya apa ini? Apakah sudah ada pinangan dari Golkar? Iya. Jadi saya kira tidak ada, ini bukan simbol apa-apa ya. Kebetulan ya, aja bahwa kebetulan malam ini lagi pingin pakai baju kuning iya. Jadi sekali lagi tadi saya katakan bahwa semua bisa terjadi. It's not possible in your life. Ya, betul. Tidak ada yang tidak mungkin di dalam hidup ini. Saya pun menyelesaikan S3, saya pun menjadi ketua HIPMI, ketua Kadin, tidak pernah saya menyangka sebelumnya. Tapi itu sudah digariskan oleh Tuhan. Tetapi ketika diberikan amanah baik di legislatif atau eksekutif, kita akan lihat nanti bagaimana. Yang penting inti dari sekarang adalah bagaimana berbuat untuk orang lain. Insya Allah kalaupun jalan-jalan Tuhan ada ke arah sana, pasti akan dimudahkan. Tetapi kalau Allah sudah menakdirkan bahwa mungkin tidak posisi di situ, pasti akan ada juga jalan yang menunjukkan untuk itu. Kalau memang masyarakat Ya, sudah ada kode nih. Kode lagi. Kalau masyarakat menginginkan ya boleh lah ya. Iya. Buka pintu sedikit. Dari kacamata Kak Haji Cherry sendiri, politik itu seperti apa sih kalau menurut kita secara pribadi? Sebenarnya politik itu adalah sebuah pengabdian. Ya, pengabdian kepada masyarakat. Ya, artinya ketika kita berpolitik, kita siap untuk bagaimana semua kemampuan kita, bagaimana ide kita, bagaimana gagasan kita itu bisa kita lakukan untuk sesuatu hal yang baik. Itu politik yang sesungguhnya. Ya, tetapi politik dalam hal yang ini itu kan lain lagi nih ceritanya ya. Jadi memang niatan kita untuk berada di posisi legislatif maupun eksekutif itu adalah bagaimana supaya kita bisa melakukan sesuatu untuk masyarakat umum. Karena tidak lagi untuk kepentingan pribadi. Iya, betul. Ya, bukan lagi membicarakan gue lu gitu loh. Betul. Tetapi bagaimana supaya sesuatu ini bisa kita lakukan untuk masyarakat. Saya kira seperti itu. Terus bagaimana Kakanda melihat peran perempuan dalam dunia politik sejauh ini? Maksudnya menurut Kakak itu apa sih sebenarnya yang membuat perempuan tidak terlalu tertarik dengan dunia politik? Khusus di Bone ya, saya tidak tahu kalau di yang lain di tempat lain. Bukan menarik, tapi menantang. Apakah takut kalau bersaing dengan laki-laki mungkin? Saya kira tidak. Kalau Tidak untuk seperti itu ya? untuk takut bersaing, saya kira tidak. Ya. Sekali lagi tadi saya bilang bahwa untuk maju di dunia politik itu harus mempersiapkan diri dengan baik. Saya kira kami pun mempelajari yang namanya di dunia pendidikan, dunia bisnis dan lain sebagainya, itu sebenarnya tidak jauh berbeda ya. Itu tentang politik. Untuk perempuan yang ada di Bone, saya pikir mungkin ya pendidikan politik itu masih minim untuk mereka. Ya,
masih minim, akhirnya mereka belum memahami secara utuh tentang apa sih itu politik, gitu kan. Jadi memang perlu ada pembelajaran khusus kepada mereka. Jadi tidak sekedar hanya ketika mau ada legislator ya, mau maju calon caleg itu tiba-tiba dicaplok aja gitu kan. Itu yang menjadi persoalan, dicaplok mereka tidak aja. dikader dengan baik. Iya, dan dia tidak pernah dibina bagaimana pendidikan politik itu seutuhnya. Tapi ketika mereka memahami, saya pikir mereka juga akan paham dan akan tertarik apa yang namanya dunia politik. Seperti itu. Padahal bisa dibilang perempuan-perempuan di Bone juga cukup hebat ya. Iya. Ada beberapa lah tokoh-tokoh perempuan yang saya kira layak untuk maju ke kursi dewan. Termasuk di depan. Saya kira di depan saya ini. Kalau saya seperti Kakanda juga, saya belum tertarik ke dunia. Tetapi kalau sudah digariskan dari itu kan ya, artinya kita kan tidak tahu jalan ke depannya seperti apa. Mungkin hari ini belum, tapi besok lusa ya siapa tahu. Tapi sejauh ini sudah ada pinangan mau minang saya. Mana tahu sudah ada pinangan dari kuning-kuning atau merah-merah. Gak apa-apa Kak, dibuka aja. Jangan dulu lah. Jangan dulu, jangan dibuka di sini lah. Itu di belakang layar dulu lah. Iya. Terus bagaimana dengan posisi sebagai ketua Kadin sekarang? Apakah ada mengalami kendala di Bone ini atau? Ya, Kadin kan baru sebenarnya eksis beberapa tahun yang lalu, tapi sempat vakum. Artinya saya mencoba untuk bagaimana Kadin ini untuk saya kemudian kita besarkan. Sekali lagi kan Kadin ini adalah payung dari seluruh organisasi profesi yang ada di Bone. Jadi induk organisasi. Dan salah satunya organisasi di bawah dan diatur oleh undang-undang, ya. Jadi saya katakan bahwa Kadin ini kan setengah plat merah, setengah plat kuning. Kenapa saya katakan plat merah? Karena dia bernaung di bawah undang-undang. Saya katakan plat kuning karena kita ini bergabung para pengusaha-pengusaha yang ada di daerah tersebut. Jadi namanya sebuah organisasi itu bagaimana mengeksiskan semua para pengurus untuk bagaimana menjalankan visi misi organisasi kita. Saya pikir kalau mengenai tantangan itu kan biasa, organisasi biasa. Jadi saya kira memang kalau namanya juga bagaimana kita memulai, ya, berbisnis pun kita memulai, ya, itu ada saja satu kendala, tetapi bukan menjadi halangan buat kita bagaimana organisasi ini bisa eksis. Ini kan baru berjalan sekitar kurang lebih 7 bulan setelah pelantikan, tapi alhamdulillah dengan perjalanan ini sudah beberapa progres yang ditunjukkan daripada organisasi kita, yang jelasnya bagaimana berbuat untuk masyarakat, terutama para pengusaha dan pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Bone. Tapi bedanya apa sih dengan HIPMI Kadin ini? Oh iya, kalau HIPMI itu kan himpunan pengusaha muda. Jadi yang merasa muda di situ semua. Yang tua enggak ya? Nggak boleh. Semua yang muda? Iya. Waduh. Karena dia ada aturan memang di ADART itu bahwa HIPMI itu mereka yang hanya umur sampai 40 maksimal 41. Yang lewat dari itu mereka nggak boleh nggak bisa bergabung. Ya, nggak bisa bergabung di HIPMI untuk jadi pengurus. Ya, jadi memang HIPMI itu adalah organisasi kader. Kenapa saya katakan kader? Karena memang dia masa jabatannya cuma 3 tahun. Masanya 3 tahun, dan setelah itu cukup 1 kali saja jadi ketua. Nggak boleh 2 kali, nggak boleh opo. Oh, gitu. Nggak boleh opo. Wah, ketat juga tuh. Iya, beda Kadin. Kadin itu sebenarnya adalah lompatan daripada teman-teman adik-adik yang ada di HIPMI. Kemudian ingin eksis tetapi ini lari ke Kadin. Kadin, tapi Kadin ini kalau HIPMI ya khusus pengusaha ini, tetapi kalau Kadin menaungi semua organisasi profesi.
ya, mau dari kontraktor, mau dari mana, tapi sinilah semua terangkul dari teman-teman yang lain. Kalau ini nggak ada umur, mau sampai umur berapapun silahkan, boleh bergabung di Kadin. Iya. Oke Kak, berhubung besok ini Hari Kartini, ada tidak pesan-pesan yang ingin Kakak sampaikan buat kami wanita-wanita yang belum di posisi Kak Haji Cherry ini? Mungkin bisa kasih wejangan ke kami Kak. Aduh, mau dikasih wejangan ya? Iya, harus dong ngasih tips apa gitu kan? Iya. Saya hanya ingin mengatakan bahwa kepada perempuan-perempuan Indonesia, khususnya Bone, untuk tetap menjadi panutan. Sekali lagi saya mengatakan bahwa untuk perempuan yang ada di sana, yang biasanya orang katakan bahwa perempuan sedikit bersentuhan dengan masalah, sedikit-sedikit sensitif, ya. Saya mau katakan bahwa mindset itu mungkin bisa kita ubah, ya. Change, seperti peribahasa mengatakan, change your life, change yourself, change your future. Ya, artinya rubahlah dirimu, maka akan merubah masa depanmu. Jadi buat perempuan-perempuan yang di sana memang ada dua pilihan di dalam hidup ini. Pertama adalah bagaimana kita bisa berjuang, yang kemudian apakah kita mengikuti arus yang ada. Satu hal yang bisa kita jadikan inspirasi malam ini dari Kakanda Haji Cherry, bahwa sesukses apapun kita sekarang ini, jangan pernah bersantai, karena hidup berjalan terus dan akan selalu ada halangan. Kita bisa belajar dari sosok Haji Cherry bahwa walaupun sekarang dia berada di posisi yang mungkin menurut orang sudah sukses, tapi beliau tidak pernah berhenti belajar, tidak pernah berhenti berkarya, dan tidak pernah berhenti bekerja. Itulah yang mungkin bisa kita contoh dari sosok beliau. Mungkin sekian dulu Kak malam ini bincang-bincang. Ada sedikit kutipan yang saya mau sampaikan, silakan, ya. Kutipan dari George Bernard Shaw. Ini untuk sebagai inspirasi kita saya sampaikan. Beliau itu adalah salah satu seorang novelis, penulis drama dan politikus terkenal. Ya. Aku berpendapat bahwa aku hidup untuk masyarakat, dan selama aku hidup sudah menjadi hak istimewaku untuk sebisa mungkin memberi diri kepadanya. Aku ingin benar-benar terpakai habis ketika aku mati, karena semakin bekerja, semakin aku hidup. Begitu hidup bukanlah sebuah lilin kecil, melainkan sebuah obor yang indah, yang bisa aku genggam untuk sesaat. Dan aku ingin membuatnya menyala seterang mungkin, sebelum menyerahkan kepada generasi selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih Kak atas kehadirannya malam ini. Mungkin kedepannya kita akan bincang-bincang lagi dengan sosok yang satu ini. Terima kasih sekali lagi Kak sudah datang sama-sama. ke podcast kami. Iya, sekian para Wibers perbincangan kita malam ini. Mungkin kita akan lanjut lagi di malam-malam selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.